Saya ke Mas Yose terlebih dahulu. Halo Mas Ya, Yose. halo. Oke, Mas Yose, tadi kan Mbak Amanda sempat menyebutkan mitra distribusi atau midis dan Bank Permata adalah salah satu midisnya. Dan Bung Yose atau Mas Yose, sebenarnya bagaimana sih Mas mekanisme dari pembelian Orino 18 ini? Mungkin Mas Yose bisa menjelaskan lebih lanjut lagi. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Tia atas pertanyaannya. Selamat sore semua, Syeda Lalun. Saya coba bantu jawab terkait dengan pemesanan ORI 18 di Bank Permata. Jadi Mhm. cukup mudah. Jadi yang pertama harus tentunya menjadi nasabah Bank Permata terlebih dahulu, ya. Oke. Oke, lalu setelah itu sebelum melakukan investasi, ya Mhm. secara semua harus memiliki yang namanya SID. Nah, SID ini adalah Mhm. single ID yang dimana kalau misalkan nasabah mau bertransaksi produk investasi sesuai Mhm. dengan regulasi OJK dan KSEI harus memiliki yang namanya SID. Nah, SID-nya nanti tinggal didaftarkan saja, tinggal datang Mhm. ke cabang terdekat di Bank Permata dan nanti Oke. akan mendapatkan SID-nya. Nah, Mhm. setelah SID nanti sudah dibuat, karena tadi mungkin sebelumnya Mbak Amanda juga sudah menjelaskan bahwa untuk pembelian atau pemesanan ORI 18 itu dilakukan melalui online. Ya, jadi nanti Mhm. pembeliannya pun harus melalui Benar. sistem Bank Permata yang dinamakan Permatanet. Ya, jadi itu adalah Oke. internet banking dari Bank Permata. Nah, tentunya kalau misalkan mau transaksi di dalam Permatanet tadi harus sudah punya user SID dan password. Ya, jadi Mhm. dipastikan terlebih dahulu sudah memiliki user ID dan password Permatanet. Caranya gampang, tinggal masuk aja ke www.permatanet.com. Nah, nanti di situ tinggal dilakukan saja, Bapak Ibu kalau apabila sudah menjadi nasabah Bank Permata, nanti diikuti saja langkah-langkahnya, dan apabila nanti sudah memiliki user ID dan password, masuk login, dan nanti pilih yang namanya menu SBN Retail. Mhm. Itu setelah nanti udah masuk ke menu SBN detail, pada dasarnya tinggal ikutin aja langkah-langkahnya, gampang sekali ya, nggak perlu pakai apa namanya informasi apapun, petunjuk apapun. Pada dasarnya pas udah diakses melalui Permatanet, ikutin langkah-langkahnya itu sangat gampang, sampai nanti akhirnya dapat semacam informasi bahwa pemesanan sudah berhasil dilakukan, dan nanti Syadaralun semua akan mendapatkan yang namanya kode billing. Kode billing. Nah, jadi Oke. kode billing ini maksudnya apa nih? Nah, kode Mhm. ini ibarat kayak kalau misalkan kita langganan TV kabel, TV berlangganan, langganan misalkan ada internet ya. Biasanya kan kita suka dikasih kayak ID customer, ID Iya. pelanggan. Nah, itu nanti kalau misalkan ID pelanggan itu digunakan untuk apa? Nanti kita input di dalam misalkan ATM untuk pembayaran, keluar tuh tagihannya berapa. Nah, pembelian ORI 18 kurang lebih sama seperti itu, dalam semua. Nah, jadi tinggal dilakukan kalau misalkan sudah punya kode billing, masukkan kode billingnya di dalam ATM, ya kan? Kalau misalkan bisa juga menggunakan datang ke cabang, ke teller kami juga bisa, ya. Nanti kalau misalnya Mhm. sudah dibayarkan, keluarlah nanti bukti pembayaran atas pemesanan ORI 18 tadi. Dan selamat, Syadaralun semua berhasil melakukan pemesanan ORI 18 dan sudah menjadi investor dari ORI 18. Iya. Begitu. Jadi gampang ya ternyata ya. Jadi cuma online aja. Jadi gunakan gadgetnya Yes. untuk segala macam kegiatan termasuk berinvestasi. Bukan gitu Mas Yose, benar ya? Betul sekali, Mbak Tia. Oke. Nah, sebenarnya kelebihannya apa sih Mas kalau kita membeli Orino 18 ini melalui Midis ini, Mbak? Ya, Mas. oke. Jadi di Bank Permata sendiri itu kalau misalnya tadi Mbak Amanda sudah menjelaskan, oh kalau Mhm. misalkan saya udah beli ORI 18, tadi keuntungannya sendiri kan sudah dijelaskan, saya dapat eh, kupon ya imbal hasil yang tadi sebesar 5,7% per tahun dibayarkan setiap bulan, ya kan? Jadi kalau Mhm. sangat membantu nih untuk kita-kita mungkin yang berkeluarga ya, terus kita butuh ada tambahan apa namanya semacam kayak pendapatan on top of dari apa yang kita udah dapatkan selama bekerja gitu ya. Terus juga ada potensi untuk mendapatkan capital gain. Nah, di Bank Permata kita udah memberikan satu fasilitas yang kalau misalkan beli online
ya jualnya pun nanti di pasar sekunder setelah minimum holding period tadi yang dijelaskan sama Mbak Amanda tanggal 15 Desember 2020. Ya nanti selanjutnya jualnya juga online aja sekalian. Iya, jadi nggak perlu datang ke cabang lagi. Nah, karena pada saat dijual pun kita udah bisa lakukan melalui yang namanya Permata.net tadi. Dan mungkin juga bisa kalau misalkan Bapak Ibu ya, kalau saya nggak suka internet banking, saya sukanya itu yang mobile apps. Oke, kita juga punya aplikasi Bank Permata namanya Permata Mobile X. Tinggal di-download aja di Google Play atau di iOS Store-nya. Nah, jadi artinya investasi ini sangat-sangat dipermudah sekali, Syedalun semua. Jadi mau mulai dari beli dan jual itu semua sudah dilakukan by online. Jadi nggak ada alasan lagi nih untuk tidak berinvestasi mulai sejak ini. Lebih gampang gitu ya. Oke, Mas Yoses, di mana bisa kita dapatkan informasi mengenai Orino 18, misalnya cara pembeliannya selain dengan bersosialisasi seperti ini? Ya, oke. Nah, Ori 18 ini sendiri kami sudah memberikan semacam kayak informasi, ya informasinya banyak, ya Bapak Ibu Syedalun semua bisa ngecek di dalam pertama itu adalah website kami, ya. Dalam website kami itu ada informasi terkait dengan Ori 18, detailnya seperti apa, Ori 18-nya ada di dalamnya, ada info memonya juga, lalu step by step untuk pembeliannya itu seperti apa. Nah, kita udah jelaskan juga di sana. Nah, kalau misalkan Syedalun semua biasa mengakses website, silahkan datang langsung ke www.permatabank.com. Nah, lalu yang kedua juga kami juga giat juga kegiatan marketing ini kita informasikan melalui sosial media. Ya, jadi Syedalun semua kalau misalkan punya ada Twitter, ada punya WhatsApp group, ya punya Instagram. Nah, di sana juga informasi serupa Ori 18 juga kami informasikan, dan di sana juga ada link yang nanti akan diarahkan ke website tersebut. Nah, kalau misalkan Syedalun semua, aduh saya suka males bacanya nih, saya mau langsung call aja, telepon ke call center, bisa Syedalun semua. Jadi bisa langsung call center ke Bank Permata, nanti akan ada yang menjelaskan, tanyakan saja terkait dengan Ori 18. Kami juga udah informasikan, sharing knowledge dengan call center, jadi nanti mereka akan bisa membahas, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua terkait dengan Ori 18. Oke. Mas Yose, tadi Mas Yose sempat mengatakan pada tahap registrasi untuk pembelian Orino 18 ini, pertama kita mendapatkan SID atau Single Investor Identification. Kemudian yang kedua rekening surat berharga dan rekening dana. Itu maksudnya berarti kita harus punya 2 rekening ya, Mbak, Mas ya? Oke, ya jadi rekening surat berharga. Jadi begini, kalau misalkan kita membeli yang namanya produk investasi, khususnya obligasi, berarti kalau misalkan melalui dari MIDIS atau Mitra Distribusi Bank Permata, nah kebetulan Bank Permata sendiri itu sudah memiliki bekerja sama dengan salah satu custody. Nah, custody-nya sendiri adalah Bank Permata. Jadi artinya pada saat Bapak Ibu itu membuat SID, lalu Bapak Ibu itu memiliki nomor rekening, ya, automatically di belakang juga kami buatkan yang namanya rekening sub-registry. Jadi artinya aman sekali untuk pembuatan SID di depan untuk pembelian obligasi pemerintah Ori 18 ini, dan udah punya rekening biasa, rekening tabungan pada saat mendaftarkan diri menjadi nasabah, di belakang kita buatkan juga tuh yang namanya rekening surat berharga. Jadi udah langsung dibuatkan, dan pada dasarnya once SID itu sudah berhasil terbentuk, ya, Syedalun semua udah bisa melakukan pembelian atau pemesanan Ori 18 melalui Permata.net. Oke, Mas Yose, ini sekalian saya berikan pertanyaan dari Syedalun ya. Ini sudah ada yang WhatsApp dari Rita Marta di Lampineng, Banda Aceh, salah satu kelurahan di Banda Aceh ya. Mas Yose, bagaimana cara kita membeli Orino 18 di Banda Aceh, sedangkan di Aceh sudah berlaku bank syariah? Apakah Bank Permata di Banda Aceh yang sudah syariah ini bisa kita membeli Orino 18 ini? Terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya bagus. Jadi kalau misalkan kita berkaca sebelumnya juga, Bank Permata juga ditunjuk untuk penjualan sukuk retail 13. Ya, sukuk retail 13 kemarin di bulan Agustus ya. Nah, sukuk retail
13 kami intinya karena saat ini Bank Permata secara entitas itu adalah Bank Permata. Jadi belum ada off bahwa ada Bank Permata yang biasa sama Bank Permata yang syariah. No. Jadi Bank Permata Syariah di tempat kami itu masih dalam satu kesatuan dengan entitasnya Bank Permata. So, apa yang harus kami lakukan, Sukuk Retail 13 kemarin kita jual tidak hanya untuk di cabang yang biasa, Bank Permata yang konven, tapi juga dijual melalui Bank Permata Syariah. Nah, untuk yang ORI 18 kali ini pun sebenarnya tidak kami tutupi. Jadi maksudnya tidak kami batasi pembelian untuk penjualan ORI 18-nya sendiri itu juga bisa ditemukan di Bank Permata Syariah. Nah, artinya apa yang tadi saya udah informasikan terkait dengan pembuatan SID, lalu mendaftarkan diri menjadi salah satu nasabah Bank Permata dan pada akhirnya membeli produk ORI 18, itu pun bisa dilakukan melalui Bank Permata Syariah. Ya, tapi Mas berarti kalau kita sudah misalnya saya sudah punya rekening rekening tabungan di Bank Permata, kemudian saya mau beli ORI 018 via Bank Permata. Nah, apakah itu hanya online saja dan saya tidak perlu lagi ke Bank Permatanya berarti? Ya, selama nasabah tersebut sudah menjadi nasabah Bank Permata dan sudah memiliki rekening tabungan, ya, itu nggak masalah berarti ya, bisa online. Sudah mempunyai SID dan akses ke Permatanet tadi, sudah bisa langsung transaksi sebenarnya. Tapi kalau belum punya rekening harus ke bank dulu ya, Mas ya? Betul sekali. Nah, kalau itu kita bisa akomodir juga, kebetulan ya kita Bank Permata juga udah punya untuk pembukaan rekening online. Wow, itu sangat berguna sekali ya. Betul, jadi bisa menggunakan salah satu fasilitas itu untuk bisa membuka tanpa harus datang ke cabang. Oh, jadi bisa online juga nih buat Anda yang belum punya rekening Bank Permata. Jadi bisa buka rekening via online juga. Jadi nanti kalau mau buka rekening di Bank Permata itu minimal saldo awalnya berapa, Mas? Ya, jadi minimal saldo itu tergantung dari jenis tabungan yang membuka. Ya, kalau misalkan dari tempatnya kami itu paling kecil itu adalah Permata Mi sebesar Rp100.000 saja. Oke, jadi bisa beli ORI 018 juga ya, dan juga mungkin investasi lain juga sesuai dengan minat dari para masyarakat juga pastinya. Betul, yang untuk berinvestasi. Baik, saya ke Mbak Amanda terlebih lagi nih. Terima kasih Mas Yose. Nanti kita sambung lagi pastinya. Oke, Mbak Amanda, saya mau tanya juga nih Mbak Amanda mengenai mitra distribusi dengan layanan online. Dan Mbak Amanda, ini kan salah satunya ada bank, kemudian juga ada perusahaan efek, ada perusahaan vintage, peer-to-peer lending, dan juga perusahaan efek khusus. Mungkin bisa Mbak Amanda jelaskan atau sebutkan di 16 bank ini dan juga perusahaan efek dan juga perusahaan lainnya. Oke, jadi di samping Bank Permata tadi, pemerintah itu telah menunjuk perusahaan-perusahaan untuk menjual ORI 18. Nah, ada 16 bank, banknya apa aja nih? Ada BNI, Mandiri, Bank Maybank, UOB, Bank Victoria, Bank BRI, Bank DBS, Bank BCA, HSBC, Panin Bank, Danamon, Permata Bank, Bank BTN, CIMB Niaga, OCBC, NISP, dan Commonwealth Bank. Itu untuk yang banknya. Terus ada perusahaan efek, itu ada 4, yaitu Trimegah Sekuritas, Bahana Sekuritas, Dana Reksa Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas. Untuk perusahaan fintech peer-to-peer lending ini lagi hits banget untuk kaum milenial ya, karena full online semua. Itu ada Investri, Modalku, dan Coinworks. Dan yang terakhir untuk 3 perusahaan efek khusus itu ada Tanam Duit, Invisi, dan Bareksa. Oke, jadi ini adalah pilihan-pilihan untuk Syadara Loan yang mau berinvestasi di ORI 018 ini ya Mbak Amanda ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mbak, boleh saya bacakan? Oke, silakan. Oke, ini ada Fitri di Lamsepeng. Lamsepeng itu juga salah satu nama kampung atau desa di Banda Aceh. Halo Fitri. Ya, halo Fitri ya. Oke, Mbak Fitri WhatsApp juga nih katanya kenapa ORI 018 ini lebih menarik padahal bunganya lebih rendah ketimbang ORI 017 yaitu 6,4%. Oh iya.
Jadi dalam menentukan kuponnya itu pemerintah itu melakukan namanya pricing atau penentuan harga. Nah itu dilakukan sesuai dengan kondisi ekonomi terkini nih. Jadi Bank Indonesia nih sebagai salah satu lembaga yang dijadikan acuan itu kan mengeluarkan suku bunga acuan. Nah kalau semakin rendah nih bunganya, maka biasanya kuponnya itu trennya juga menurun. Kenapa sih Bank Indonesia itu suku acuannya rendah? Karena itu untuk memberikan insentif ekonomi ya, supaya orang-orang ini lebih konsumtif gitu. Jadi kenapa nih kalau misalnya kita lihat SBN itu lama-lama trennya kuponnya menurun. Justru ini merupakan saat yang tepat nih buat Cederalo nih daripada SBN selanjutnya lebih rendah lagi nih kuponnya. Kemudian beli sekarang. Takutnya nanti jadi lebih kecil lagi kuponnya gitu kan, tergantung ekonomi nanti kita belum tahu. Mbak, sarannya nih untuk para investor pemula seperti apa, Mbak? Untuk investor pemula, ORI 18 ini sangat tepat banget untuk jadi pilihan karena risikonya rendah. Jadi kalau misalnya kita mau mulai investasi, sebaiknya dimulai investasi yang risikonya rendah, baru nanti naik level nih, misalnya ke reksadana, ke saham, dan sebagainya. Jadi oke banget buat misalnya kaum milenial nih, atau yang baru kerja, itu untuk mencoba investasi surat berharga negara. Oke. Dan selain dapat dijual, bisa diwariskan juga ya pastinya ya, Mbak? Bisa diwariskan sesuai dengan prosedurnya bagaimana? Jadi ORI ini bisa diwariskan, tapi sesuai persyaratan bank. Jadi orangnya itu harus punya surat keterangan waris untuk membuktikan bahwa dia warisnya. Nah itu tergantung prosedurnya di midis masing-masing. Gitu, misalnya orinya itu mau dipegang sampai dengan jatuh tempo, maka dapat disampaikan tuh ke midis kalau rekeningnya ini jangan ditutup dulu sampai jatuh tempo, gitu. Nanti uangnya dicairkan untuk ahli warisnya. Tapi karena mengingat ini ori sifatnya tradable, bisa juga dibantu oleh midis untuk membantu proses penjualannya. Oke. Jadi bisa dijual dan bisa diberikan kepada ahli waris. Seperti itu prosedur di mitra. Oke. Dan Mbak, ini kan ORI 014 juga sudah jatuh tempo ya, Mbak ya? Betul banget, Mbak. Jadi bulan ini ORI 14 nih jatuh tempo. Nih. Untuk yang sebelumnya punya ORI 14 udah dapat nih uangnya, itu bisa diinvestasikan lagi nih ke ORI 18 kalau mau mendapatkan manfaat yang berkesinambungan. Oke. Terus Mbak, mungkin bisa dijelaskan sedikit Mbak, apa perbedaan antara SBR, kemudian ORI, deposito, reksadana, dan juga saham? Oke, sebentar ya Mbak. Jadi kalau misalnya ORI itu adalah obligasi negara. Jadi dia ada dua kan, kalau obligasi negara yang retail itu ada yang dapat diperdagangkan atau ORI, atau yang tidak dapat diperdagangkan atau SBR. Nah kalau deposito itu dia dikeluarkan oleh bank dan dia dijaminnya oleh LPS. Sedangkan kalau ORI itu dijaminnya oleh undang-undang. Terus yang beda juga nih pajaknya. Kalau pajaknya deposito sama reksadana itu 20%, kalau ORI itu pajaknya lebih kecil, yaitu 15%. Oke. Terus Mbak, target dari ORI 018 ini berapa Mbak? Targetnya adalah 5 triliun Mbak. Jadi kalau misalnya kira-kira animo dari masyarakat nih sangat semangat nih untuk beli ORI 18, tentunya bisa di upsize. Oke, kalau sekarang kira-kira bocorannya udah berapa? Berapa ya? Kan sudah dibuka. Oh masih ada. Nggak apa-apa Mbak kalau misalnya harus buka. Tapi berarti 3 triliun ya Mbak ya targetnya? 5 triliun. Oh 5 triliun, oke. Dan itu juga sama dengan target ORI sebelumnya? Iya betul Mbak. Oke. Terus Mbak, biasanya yang menjadi investor di ORI 18 atau juga ORI sebelum-sebelumnya atau juga produk investasi yang sejenis, ini kriterianya seperti apa ya Mbak ya? Kebanyakan yang muda, yang tua, yang seperti apa Mbak? Jadi kalau misalnya jadi kita lagi banyak kedapatan investor baru yang milenial nih, yang umurnya muda. Nah, tapi biasanya kalau yang size-nya gede atau yang investasinya gede itu di golongan baby boomer, jadi sedikit tapi sekali investasi gede. Sedangkan kalau yang milenial ini biasanya size-nya kecil tapi banyak gitu Mbak. Oh gitu, banyak maksudnya banyak
banyak orangnya? banyak orangnya, jadi sangat retail gitu. Oh gitu.